Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama untuk mata kuliah hukum pemilu, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu. Kita akan membahas beberapa sub bahasan ya. Jadi yang pertama adalah pengertian dan jenis sengketa pemilu. Yang kedua, pengertian sengketa tata usaha negara pemilu. Dan ketiga, kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, serta yang terakhir, prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu. Oke, kita memulai dengan menyegarkan kembali ingatan kita tentang sengketa pemilu atau perselisihan dalam pemilu. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, di dalam penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah kompetisi politik itu sangat rawan terjadi berbagai bentuk tindakan yang dapat mengarah kepada pelanggaran aturan maupun perselisihan terkait dengan aturan atau keputusan tertentu. Ini sebuah kewajaran dalam semua bentuk kompetisi, baik itu kompetisi olahraga, kompetisi bisnis, kompetisi dalam dunia pendidikan, apalagi dalam kompetisi politik melalui pemilu, di mana yang diperebutkan adalah kursi kekuasaan, yang di dalam kursi kekuasaan itu mengandung kewenangan, otoritas, dan juga ada anggaran negara yang dikelola oleh pemenang pemilu itu. Nah, oleh karena itu menjadi sesuatu yang lumrah jika di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu terjadi pelanggaran maupun perselisihan atau sengketa. Meskipun kelumrahan di sini tidak berarti sesuatu yang bisa dimaklumi atau sesuatu yang bisa dibenarkan. Apa perbedaan pelanggaran dan sengketa? Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya cara mudah untuk membedakan antara pelanggaran dan sengketa itu adalah bahwa pelanggaran itu merupakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi apabila ada sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka itu disebut dengan pelanggaran. Ya, pelanggarannya bisa bersifat pidana pemilu, atau pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tapi kesemuanya itu adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum kepemiluan. Sedangkan sengketa itu adalah perselisihan yang terjadi di antara beberapa pihak terkait dengan pemahaman atau penafsiran tentang suatu ketentuan atau suatu peristiwa. Jadi dengan demikian sengketa itu tidak menjadi bagian dari pelanggaran, tapi dia merupakan perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan penafsiran terhadap sebuah ketentuan atau sebuah peristiwa tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi ini saya kira satu hal yang perlu digarisbawahi agar kita tidak terjebak atau salah memahami dan tidak bisa membedakan antara pelanggaran dengan sengketa. Nah, sengketa di dalam pemilu itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu.
Kalau sengketa proses pemilu itu adalah perselisihan antar peserta pemilu atau antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu atau yang terjadi selama proses penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu. Sedangkan sengketa hasil pemilu itu adalah perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu dengan KPU terkait dengan keputusan KPU mengenai hasil pemilu. Jadi garis batasnya sangat jelas. Sengketa proses pemilu itu adalah sengketa yang terjadi selama proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Kalau sengketa hasil itu adalah sengketa yang terjadi setelah ditetapkannya hasil pemilu. Karena perbedaan dua jenis sengketa ini, maka kewenangan kelembagaan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa ini juga berbeda. Sengketa proses pemilu menjadi ranah kewenangan dari Bawaslu, sedangkan sengketa hasil pemilu menjadi ranah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan sengketa proses pemilu itu sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama adalah sengketa antar peserta pemilu. Jadi adanya perselisihan antar peserta pemilu, baik itu antar partai atau antar kandidat, ya. Ini biasanya terkait dengan jadwal kampanye, terkait dengan lokasi kampanye dan sebagainya. Pada intinya antar peserta pemilu atau antar kandidat, antar partai itu mereka berselisih paham mengenai sesuatu, baik itu suatu aturan maupun suatu peristiwa tertentu. Nah, itu jenis pertama, sengketa antar peserta pemilu. Yang kedua adalah sengketa tata usaha negara pemilu. Apa itu sengketa tata usaha negara pemilu? Yakni sengketa yang terjadi antara peserta pemilu, baik itu partai politik maupun kandidat, dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU, sebagai akibat dari adanya keputusan yang dibuat oleh KPU. Jadi kalau sengketa tata usaha negara pemilu ini, pokok masalahnya, pokok perselisihannya adalah keputusan yang telah dibuat oleh KPU. Yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara pemilu itu ya peserta pemilu, bisa partai, bisa kandidat, yang berselisih paham dengan KPU yang telah mengeluarkan keputusan tertentu. Mengapa terjadi sengketa tata usaha negara pemilu? Itu karena pada umumnya sengketa tata usaha negara pemilu yang dipicu oleh keputusan yang dibuat oleh KPU itu biasanya menimbulkan kerugian atau setidaknya persepsi peserta pemilu bahwa mereka itu dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh KPU. Contohnya apa? Misalnya pada saat atau masa-masa awal penyelenggaraan pemilu itu pasti ada proses atau tahapan namanya pendaftaran peserta pemilu. Jadi siapa saja yang akan ikut dalam pemilu itu harus mendaftarkan diri. Kalau pemilu legislatif berarti partai politik yang mendaftarkan diri. Kalau pemilu presiden, pemilu kepala daerah berarti pasangan calon itu yang mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu. Nah, KPU diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa keterpenuhan syarat untuk menjadi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, misalnya KPU kemudian melakukan verifikasi, melakukan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh calon peserta pemilu. Tapi kemudian KPU setelah menilai itu membuat keputusan bahwasannya partai tertentu, misalnya partai A,
itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, sehingga dia dibatalkan permohonannya atau ditolak permohonannya untuk menjadi peserta pemilu. Dengan demikian partai A tersebut tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, akibat keputusan KPU tersebut kan partai A merasa dirugikan karena dia tidak dapat mengikuti pemilu menjadi salah satu peserta pemilu. Dalam konteks situasi tersebut, maka terjadilah yang namanya sengketa tata usaha negara pemilu. Jadi adanya perselisihan antara partai A dengan KPU akibat munculnya keputusan KPU yang menetapkan bahwasanya partai A tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, sehingga dia tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, jadi sumber perselisihannya itu adalah kerugian yang dialami oleh peserta pemilu akibat adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, baik itu KPU RI, KPU provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi tidak semua keputusan KPU tersebut bisa diperselisihkan, bisa digugat. Jadi peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 itu sudah mengatur bahwasanya ada keputusan-keputusan KPU tertentu yang tidak bisa dijadikan objek sengketa tata usaha negara pemilu. Apa itu? Yakni keputusan-keputusan yang dibuat oleh KPU dalam rangka melaksanakan putusan Bawaslu maupun putusan lembaga peradilan lainnya. Jadi dalam konteks KPU mengeluarkan keputusan di mana keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut atau dalam rangka mematuhi perintah Bawaslu atau lembaga peradilan lainnya, maka keputusan KPU tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa. Contohnya bagaimana? Misalnya dalam kasus partai A tadi yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu, misalnya diduga terjadi pelanggaran atau ketidakterpenuhan syarat oleh partai A, gitu ya. Terus kemudian Bawaslu mengetahui itu, kemudian melakukan pemeriksaan, gitu ya, dan memutus itu sebagai pelanggaran administrasi, dan putusannya adalah partai A tidak boleh ditetapkan sebagai peserta pemilu karena ada persyaratan-persyaratannya yang tidak sesuai atau ada manipulasi dalam persyaratan-persyaratan yang diajukan sebagai calon peserta pemilu. Misalnya Bawaslu mengeluarkan putusan semacam itu, partai A tidak boleh ditetapkan sebagai peserta pemilu. Nah, putusan Bawaslu ini kan harus dipatuhi, harus dilaksanakan oleh KPU. Makanya kemudian KPU membuat keputusan yang isinya mengatur bahwasanya partai A tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu berdasarkan putusan Bawaslu. Nah, keputusan KPU yang semacam itu tidak dapat dijadikan objek sengketa. Jadi partai A tidak boleh mengajukan permohonan sengketa tun pemilu terkait dengan keputusan KPU tersebut, karena keputusan KPU tersebut dibuat oleh KPU dalam rangka melaksanakan putusan Bawaslu. Jadi begitu. Jadi pada intinya sengketa tata usaha negara pemilu itu adalah sengketa yang terjadi atau perselisihan yang terjadi antara peserta pemilu atau calon peserta pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan oleh KPU. Pada prinsipnya semua keputusan KPU itu bisa dijadikan objek sengketa tata usaha negara pemilu, tetapi ada perlakuan khusus, ada jenis-jenis keputusan KPU yang
tertentu yang tidak bisa dijadikan objek sengketa, yakni keputusan KPU yang dibuat atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusan Bawaslu dan lembaga peradilan lainnya. Nah, peraturan apa bentuk keputusan KPU yang bisa disengketakan itu? Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 itu mengatur bahwasanya bentuk keputusan KPU yang dapat dijadikan objek sengketa itu adalah SK, surat keputusan, dan berita acara. Jadi keputusan KPU yang bisa dijadikan objek sengketa itu tidak hanya dalam bentuk SK, tapi berita acara itu juga bisa disengketakan, dijadikan objek sengketa. Misalnya apa? Berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara. Berita acara verifikasi persyaratan calon peserta pemilu. Itu KPU kadang-kadang membuat keputusan tapi bukan dalam bentuk SK, tapi dalam bentuk berita acara. Biasanya keputusan dalam bentuk berita acara itu dibuat ketika proses administrasi yang dilakukan KPU itu belum sampai ke titik final. Gitu. Misalnya untuk menetapkan calon peserta pemilu itu KPU melalui beberapa tahapan. Misalnya verifikasi administrasi, verifikasi faktual, baru kemudian penetapan. Kadang-kadang pada saat tahapannya baru verifikasi administrasi dan ternyata persyaratan sebagai calon peserta pemilu tidak terpenuhi, itu KPU memutuskan itu dalam bentuk berita acara karena prosesnya belum sampai di tahap akhir. Demikian juga yang di penghitungan suara. Jadi sekali lagi yang bisa dijadikan objek sengketa tata usaha negara pemilu adalah keputusan KPU, tetapi bentuknya itu bisa SK maupun berita acara. Siapa yang bisa atau berwenang menangani sengketa tata usaha negara pemilu? Karena sengketa tata usaha negara pemilu itu merupakan bagian dari sengketa proses pemilu, bukan sengketa hasil pemilu, maka kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikannya itu ada di tangan Bawaslu. Jadi Bawaslu yang akan menerima permohonan sengketa, melakukan mediasi, adjudikasi, dan membuat putusan penyelesaian sengketa. Itu semua itu proses itu atau kewenangan itu ada di tangan Bawaslu karena sengketa tun pemilu itu bagian dari sengketa proses pemilu. Tetapi selain Bawaslu itu ada lembaga lain yang dapat terlibat atau memiliki wewenang untuk menangani sengketa tun pemilu, tetapi pada level banding administrasi atau pada level banding. Siapa? Yakni PT UN. Jadi apabila pemohon, pihak yang merasa dirugikan misalnya, atau termohonnya dalam hal ini KPU-nya itu sudah melalui proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, kemudian Bawaslu sudah membuat putusan, tapi salah satu atau kedua pihak itu tidak terima dengan putusan Bawaslu, maka ada mekanisme hukum yang dibuka untuk men-challenge atau untuk menguji putusan Bawaslu tersebut, yakni banding administrasi melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi banding ini hanya satu kali, gitu ya. Jadi nanti putusan dari PT UN itu akan bersifat final dan mengikat. Gitu. Bagaimana alur penyelesaian sengketa tun pemilu? Jadi alurnya melalui proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tun pemilu oleh pemohon, gitu ya. Terus kemudian nanti Bawaslu akan menerima permohonan itu,
lalu melakukan pemeriksaan atau verifikasi formil dan material. Jadi verifikasi formil itu dilakukan terhadap keterpenuhan syarat formil, misalnya identitas pemohon, identitas termohon, terus kemudian uraian kejadiannya ada atau enggak dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua verifikasi material untuk melihat apakah peristiwa yang dimohonkan sebagai sengketa itu benar-benar merupakan sebuah peristiwa yang masuk kategori sengketa tun pemilu. Setelah dilakukan verifikasi formil dan material, itu nanti ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama permohonan tersebut memenuhi syarat formil dan material, sehingga nanti akan bisa langsung diregister atau didaftar gitu ya, dicatat untuk diproses lebih lanjut. Atau kemungkinan keduanya itu syaratnya belum lengkap. Apabila syaratnya itu belum lengkap, maka Bawaslu akan memberi kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 3 hari. Gitu. Jika dalam waktu 3 hari itu pemohon bisa memperbaiki, maka kemudian akan diverifikasi ulang. Tapi jika dalam waktu 3 hari pemohon tidak memperbaiki permohonannya berdasarkan catatan dari Bawaslu, maka ya permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Nanti setelah dilakukan verifikasi formil dan material, misalnya sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kemudian akan diproses lebih lanjut melalui tahapan mediasi. Jadi tahapan penyelesaian sengketa tun pemilu itu sama dengan tahapan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Jadi mekanisme penyelesaian yang pertama itu adalah melalui mediasi. Mediasi itu apa? Yakni proses untuk bermusyawarah yang dilakukan antara pemohon dengan termohon, itu yang difasilitasi oleh Bawaslu sebagai mediator, atau bisa juga nanti pakai mediator dari luar. Nah, jika proses mediasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon, maka hasil mediasi tersebut akan diproses oleh Bawaslu menjadi sebuah putusan hasil mediasi. Nah, sebaliknya, jika proses mediasi musyawarah mufakat antara pemohon dan termohon itu tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka akan dilanjutkan proses penyelesaian sengketanya melalui mekanisme adjudikasi, di mana dalam proses adjudikasi itu Bawaslu akan menjalankan peran tidak lagi sebagai mediator tapi sebagai adjudikator, pihak yang melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan penilaian dan membuat putusan. Nah, jadi kalau mediasi itu antara pemohon dan termohon mencari bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan, baru kemudian kesepakatan itu diubah menjadi atau ditindaklanjuti menjadi putusan Bawaslu. Nah, tetapi kalau dalam adjudikasi itu karena antara kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Bawaslu akan mengambil alih, melakukan pemeriksaan, melakukan penilaian dan kemudian membuat putusan. Putusan Bawaslu itulah yang kemudian harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Nah, siapa yang bisa menjadi pemohon dalam sengketa tun pemilu? Dalam sengketa tun pemilu itu pihak-pihak yang bisa menjadi pemohon atau yang dapat menjadi pemohon adalah pertama, partai politik calon peserta pemilu. Ini terutama terkait dengan sengketa tun
dalam tahapan pendaftaran peserta pemilu. Nah, itu jadi meskipun dia belum menjadi peserta pemilu, masih menjadi calon karena dia sudah mendaftarkan diri di KPU, maka dia bisa menjadi pemohon. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu. Nah, kalau tadi kan partai politik calon peserta pemilu, yang kedua itu adalah partai politik peserta pemilu. Ini partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dan ini biasanya terkait dengan permohonan sengketa tun pemilu, misalnya dalam proses-proses setelah atau dalam tahapan-tahapan setelah ditetapkannya peserta pemilu. Misalnya dalam tahapan kampanye, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Itu nanti pemohonnya adalah partai politik peserta pemilu. Nah, pemohon yang lain adalah bakal calon anggota DPD, bakal calon presiden, wakil presiden, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, jadi ini treatmentnya sama dengan tadi yang bakal calon peserta pemilu, partai politik calon peserta pemilu. Nah, di samping partai politik calon peserta pemilu itu juga bakal calon peserta pemilu, yakni calon presiden dan wakil presiden, bakal calon presiden wakil presiden, bakal calon anggota DPD, bakal calon kepala daerah wakil kepala daerah itu juga bisa menjadi pemohon. Yang selanjutnya adalah calon itu sendiri. Jadi calon presiden wakil presiden, calon kepala daerah, dan calon anggota DPD itu bisa menjadi pemohon. Bedanya sama ya tadi. Jadi kalau bakal calon presiden itu ya terkait dengan sengketa mengenai keputusan KPU tentang pencalonan. Gitu. Nah, tapi kalau sudah jadi calon, itu pemohonnya adalah calon, itu terkait dengan sengketa-sengketa tun pemilu pasca penetapan peserta pemilu. Ya, itu jadi pihak-pihak yang bisa menjadi pemohon. Gitu ya. Demikian juga bakal calon anggota DPRD itu juga bisa menjadi pemohon, bakal calon maupun nanti calon. Sama, bakal calon anggota DPRD itu nanti terkait dengan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD. Itu nanti misalnya KPU membuat keputusan si A sebagai bakal calon anggota DPR dari partai B itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU membuat keputusan itu, bakal si A sebagai bakal calon anggota DPR dari partai B itu bisa menjadi pemohon. Nah, kalau pemohonnya seperti itu, siapa yang jadi termohon? Ya karena sengketa tun pemilu itu sumbernya dari keputusan KPU, maka termohonnya ya tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu yang membuat keputusan itu. Baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Nah, itu pemohon dan termohonnya. Di sisi lain itu bisa ada pihak terkait ya atau pemberi keterangan. Itu nanti kalau misalnya dibutuhkan. Misalnya pemberi keterangan itu adalah pihak lain yang dianggap bisa memberikan informasi berdasarkan kompetensinya terkait dengan persoalan yang dipersengketakan. Misalnya apa? Misalnya yang dipersengketakan itu adalah keputusan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Misalnya ada si A tadi dinyatakan ditetapkan oleh KPU tidak memenuhi syarat sebagai calon karena ijazahnya palsu. Misalnya KPU kemudian membuat keputusan itu si A tidak memenuhi syarat sebagai calon sehingga tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR dari partai B. Nah, si A ketika mengajukan permohonan sengketa itu bisa menghadirkan pemberi keterangan atau KPU juga bisa menghadirkan pihak lain untuk sebagai pemberi keterangan. Misalnya siapa? Misalnya kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah itu atau kepala dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi itu orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap karena kompetensinya bisa memberikan informasi untuk memperterang atau membuat terang
persoalan yang disengketakan. Gitu. Jadi itu proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di pemilu. Jadi sekali lagi prosesnya itu dimulai dari penerimaan permohonan, kemudian dilakukan verifikasi, terus kemudian kalau memenuhi syarat diregister, kemudian dilakukan mediasi sebagai langkah awal. Mediasi. Kalau tidak terjadi kesepakatan, maka kemudian dilanjutkan dengan adjudikasi. Ketika Bawaslu sudah mengeluarkan putusan terkait dengan sengketa tun pemilu tadi, terus kemudian para pihak, baik itu pemohon atau termohon, tidak puas dengan putusan Bawaslu itu, maka pihak-pihak yang tidak puas tersebut dapat mengajukan banding atau sering disebut ini ya banding administrasi itu ke PT UN. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, pasal 471 ayat 1 yang berbunyi pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu. Jadi banding ke PT UN, gugatan ke PT UN terkait dengan sengketa tata usaha negara pemilu itu hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan Bawaslu dari proses penyelesaian sengketa tun pemilu. Jadi misalnya si A tadi yang dirugikan oleh keputusan KPU terkait dengan pencalekan, itu dia tidak bisa gugat keputusan KPU langsung ke PT UN, tetapi dia harus melalui proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tun pemilu ke Bawaslu dulu. Setelah Bawaslu mengeluarkan putusan, terus dia merasa tidak puas dengan putusan Bawaslu, dia boleh mengajukan banding ke PT UN. Gitu. Jadi prinsipnya dalam penyelesaian sengketa tun pemilu itu Bawaslu menjadi pintu pertama. Terus kemudian pengadilan tun itu menjadi pintu kedua dan sekaligus pintu terakhir. Gitu. Proses di pengajuan banding di pengadilan tun itu harus dilakukan paling lama 5 hari setelah dibacakannya putusan Bawaslu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau lebih dari 5 hari ya akan tidak bisa ditindaklanjuti oleh PT UN. Jadi maksimal 5 hari setelah Bawaslu mengeluarkan putusan itu pihak yang tidak terima atau keberatan dengan putusan Bawaslu itu harus mengajukan gugatan ke PT UN. Kalau lebih dari 5 hari maka itu tidak bisa diproses. Nanti PT UN akan melakukan verifikasi terhadap permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pemohon tadi terkait dengan putusan Bawaslu. Nanti kalau ada yang kurang akan diminta untuk melengkapi dan diberi waktu 3 hari. Ya. Setelah itu akan diregister gugatan tadi itu oleh PT UN. Terus nanti PT UN akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa gugatan tadi. Dan PT UN memiliki waktu paling lama 21 hari kerja sejak gugatan tersebut diregister untuk memeriksa dan membuat putusan. Dan putusan PT UN tadi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak bisa dilakukan kasasi, gitu ya. Putusan PT UN tidak bisa dibanding ke PT Tun dan juga tidak bisa dikasasi ke Mahkamah Agung.
Jadi putusan PT UN itu udah final dan mengikat. Dan kalau putusan PT UN sudah keluar, maka putusan tersebut karena final dan mengikat, maka harus ditindaklanjuti oleh KPU. Gitu ya. Misalnya kalau KPU berdasarkan putusan PT UN harus mengoreksi keputusannya, maka ya harus dikoreksi. Misalnya kayak gitu. Demikian penjelasan saya tentang sengketa tun pemilu. Jadi sekali lagi, sengketa tata usaha negara pemilu itu adalah bagian dari sengketa proses pemilu yang kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikannya itu ada di tangan Bawaslu, karena dia bagian dari sengketa proses. Bedanya sengketa tun pemilu dengan sengketa antar peserta pemilu adalah kalau sengketa antar peserta pemilu itu melibatkan hanya sesama peserta pemilu, sedangkan sengketa tun pemilu itu melibatkan peserta pemilu atau calon peserta pemilu dengan KPU selaku penyelenggara pemilu yang mengeluarkan keputusan. Dan objek sengketanya adalah keputusan KPU, baik itu berupa SK, surat keputusan, maupun berita acara. Gitu. Namun proses penyelesaiannya sama antara sengketa antar peserta pemilu dengan sengketa tata usaha negara pemilu, yakni diawali dengan mediasi, kalau tidak tercapai kesepakatan baru adjudikasi. Gitu. Sedangkan sengketa tun pemilu itu putusan Bawaslu-nya itu masih bisa masih bisa di-challenge atau masih bisa dilakukan upaya hukum, yakni melalui banding ke PT UN. Tetapi putusan PT UN itu final dan mengikat. Jadi putusan PT UN tidak bisa digugat ke pengadilan yang lebih tinggi, ke pengadilan tinggi tun maupun ke MA melalui kasasi, tidak bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan terkait dengan materi sengketa tata usaha negara pemilu dalam mata kuliah hukum pemilu kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.